Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam diskusi publik dengan tema evaluasi dan outlook pendidikan tinggi dan riset menuju kampus global. Terima kasih kepada Prof. Didi Jerahbini, Rektor Universitas Paramadina, dan para narasumber yang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sharing pada diskusi publik kali ini. Saya mengangkat sebuah tema dengan judul dari global ranking ke global relevance. Saya Andi Adriansah dari Universitas Mercu Buana. Eh, Pertama saya coba mengangkat tentang global ranking, ya, mengenai apa yang diukur dan apa yang terlewat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini banyak sekali global ranking yang diperkenalkan, diinisiasi, dan termasuk juga kita mencoba untuk mengejarnya. Paling tidak lah, secara umum ada QS, baik World University Ranking ataupun dalam skop Asia. Juga ada THE, the World University Ranking, ataupun perankingan-perankingan global yang lainnya seperti ArtScience Index atau Biometrics dan sebagainya. Termasuk juga ada yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia misalnya seperti UI Matrix ya, UI Green Matrix ya. Yang semuanya mencoba untuk mengarah kepada sebuah istilah yang amat mungkin kita damba-dambakan yaitu World Class University. Tapi kenyataannya fenomena yang kita alami justru perlu kita evaluasi dan kita kritisi. Ya. Ketika berbagai macam rankingan global itu mengukur beberapa hal, ya. Misalnya saya sebutkan di sini contohnya publikasi dan citasi, ya, atau reputasi akademik lainnya seperti dosen, termasuk juga internasionalisasi baik dosen ataupun juga mahasiswa. Juga ada perhitungan mengenai rasio dosen dan mahasiswa, yang hal-hal kuantitatif yang terukur ini akhirnya menjadi target-target yang ingin dicapai oleh beragam universitas di Indonesia. Dan ketika namanya sebuah target yang ingin dicapai, ada banyak effort, ada banyak upaya, kinerja, kerja keras, program, termasuk juga dana yang digelontorkan cukup besar dan banyak untuk mencapai nilai-nilai kuantitatif yang diukur oleh beragam rankingan global tersebut. Bahkan, mohon maaf, demi mencapai nilai-nilai ranking yang kriterianya bersifat kuantitatif, beberapa kampus masuk dalam red zone, ya, zona merah, the apa disebutnya ranking international risk, ya, karena melanggar berbagai macam misconduct, berbagai macam etika-etika tertentu demi mencapai nilai-nilai kuantitatif untuk meningkatkan ranking mereka dalam ukuran global. Sementara di sisi yang lain, ya, karena ada kriteria-kriteria yang tidak terukur secara kuantitatif, bahkan itu lebih signifikan, itu terlewat. Ya. Seperti misalnya dampak riset pada masyarakat. Ya. Yang saat ini, ya Alhamdulillah, Kemendikti mengambil jargon berdampak. Ya. Yang mungkin karena begitu banyaknya kita mengejar nilai-nilai yang kuantitatif, akhirnya impact atau dampak dari riset-riset, penelitian, dan beragam kegiatan akademik lainnya itu terlewat. Ya. Seolah-olah kampus menjadi fabrikasi, publikasi, artikel, dan juga citasi, tetapi tidak mengukur efek, impact, dan dampaknya pada masyarakat kita secara umum. Ya, saya pikir kejadian musibah besar kita di Sumatera ini mungkin ya punya andil kita karena
berbagai penelitian kita tidak mencoba untuk berefek dan memberikan pertimbangan terhadap problematika lingkungan, misalnya di daerah Sumatera pada khususnya. Yang kedua yang juga terlewat karena kita terlalu berfokus kepada nilai-nilai yang kuantitatif yang terukur adalah mengenai beragam kontribusi pada kebijakan-kebijakan publik yang seolah-olah tidak ada sentuhan dari akademisi dan universitas. Apakah naskah-naskah akademik yang dirancang dan dipersiapkan oleh beragam lembaga-lembaga negara tidak ada ya, kontribusi peran dari universitas dan sivitas akademika yang sepatutnya menjadi fokus-fokus pemikiran mereka juga. Yang ketiga adalah munculnya beragam solusi, ya, masalah-masalah lokal dan regional yang tidak bisa kita berikan karena kita begitu terkonsentrasi kepada proses-proses yang terukur pada perankingan-perankingan global. Dan ujungnya mungkin secara garis besar, begitu banyak nilai-nilai keadilan sosial ataupun pemerataan kehidupan, baik ekonomi, politik, dan juga kemasyarakatan, serta nilai-nilai sustainability, keberlanjutan di lingkungan, di alam, dan juga di tengah kehidupan kita juga menjadi terlewat. Ya. Saya teringat kepada sebuah quote yang muncul, yaitu what get measured gets managed. Ya. Yang terukur seringkali itu yang dikelola secara terkonsentrasi, but not everything that matters is measured. Akhirnya banyak hal-hal yang tidak terukur justru terlewatkan. Ini background dari pembicaraan saya. Ya. Kemudian efeknya adalah jika kampus terjebak kepada ranking oriented, mencoba terus mengejar nilai-nilai rankingan global yang ada saat ini, maka muncullah fenomena global tanda kutip. Ya. Yang pertama adalah akhirnya riset hanya mengejar sitasi, publikasi, ya, H-index dan sebagainya, bukan sebagai sebuah pijakan utama untuk melahirkan solusi terbaik bagi masyarakat. Yang kedua, banyak sekali topik-topik lokal yang ditinggalkan karena tidak global, dengan alasan bahwa risetnya harus mengikuti roadmap, state of the arts, novelty, originality, dan berbagai macam persyaratan-persyaratan riset yang seolah-olah tidak ramah dengan problematika global, problematika lokal, dan terfokus kepada problematika global. Yang ketiga, akhirnya dosen, sivitas akademika itu tertekan untuk meningkatkan kuantitas, ya, mengejar kuantitas dari riset mereka, dari penelitian mereka, dari proposal-proposal mereka, bukan mengejar kualitas dari dampak riset tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, akhirnya seolah-olah pendidikan menjadi menara gading. Ini ungkapan lama yang nampaknya perlu kita angkat kembali, dan dia terpisah dari realitas sosial. Tidak bisa dijamah oleh masyarakat, tidak tersentuh oleh kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Muncullah istilah yang juga cukup mulai dikenal, akademik kapitalisme. Ya. Apakah akademik ini menjadi sebuah nilai yang dikapitalisasi begitu besar, ya, dan juga budaya publish or perish, ya, muncullah semangat untuk publish, ya, dan mengejar publikasi sekuat-kuatnya tanpa berpikir efek, dampak, dan juga solusi-solusi yang sebenarnya amat diperlukan di tengah masyarakat. Usulannya adalah bagaimana kita mencoba untuk menggeser, ya, dari perankingan global menjadi global relevance, ya. Yaitu kita mencoba untuk membangun bahwa makna globalnya harus kita dekati dengan paradigma baru, bukan dengan pengertian global dari sisi kuantitatif, ya. Saya mencoba untuk menyebutkan bahwa kampus global sepatutnya kampus yang relevan, ya.
perguruan tinggi yang relevan diakui karena maknanya, perannya, dan kontribusinya yang real bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, ya, baik di skala lokal, regional, ataupun juga global. Sepatutnya global relevance yang kita kejar adalah memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut, ya. Misalnya riset yang berdampak, impact driven research, ya. Riset yang memang memiliki efek sosial yang amat kentara dan kuat, ya, signifikan perannya di tengah masyarakat. Yang kedua, bagaimana pendidikan kita tidak hanya mengejar lulusan-lulus yang seolah-olah bernilai internasional, memiliki kemampuan globalisasi dan seterusnya, tapi tidak kuat kontekstualnya dalam kehidupan keindonesiaan dan tidak adaptif dengan permasalahan-permasalahan lokal, dengan permasalahan-permasalahan sekitarnya, ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh generasi saat ini dan ke depannya. Yang ketiga juga sepatutnya kampus membangun, merangsang, menstimulasi bagi seluruh masyarakat kampusnya menghasilkan inovasi-inovasi yang menyentuh nilai-nilai dasar masyarakat. Bahwa masyarakat pada akhirnya berpikir kepada nilai-nilai basic needs yang mereka perlukan, sandang, pangan, papan. Ya. Bukan mengejar pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh, bahkan bersifat khayalan mungkin bagi masyarakat bawah. Ya. Dan yang keempat, ini yang juga utama, bagaimana pendekatan kita, paradigma kita, bahwa kampus digerakkan untuk menjaga nilai-nilai etik. Ya, ini terkesan normatif, tapi itulah yang kita perlukan. Ya, penyebutan kampus-kampus yang masuk dalam red zone ini kan sebenarnya menjadi sebuah hal yang semacam ironi. Kampus-kampus yang kita anggap besar, memiliki ranking tinggi di global rankingan, tapi ternyata justru masuk dalam kriteria kampus yang melanggar etika dan beresiko. Ya. Juga nilai-nilai sustainability, keberlanjutan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh lepas dari kehidupan akademik kita. Saya ingin sampaikan bahwa relevansi global, ya, jadi global kampus yang relevan, itu tidak bermakna seolah-olah kampus menjadi kehilangan identitas lokal. Bukan. Seharusnya globalisasi itu malah mengokohkan, ya, kekuatan dan nilai-nilai lokal. Ya. Paradoks yang perlu diluruskan, lokal tidak berarti sama dengan tidak global. Ya. Justru masih banyak sekali problematika lokal itu justru dia seringkali berskala global. Ya. Misalnya ada beberapa isu-isu lokal yang justru dia menjadi sebuah isu global. Energi baru dan terbarukan. Lihatlah betapa Indonesia ini kaya dengan sumber-sumber energi baru dan terbarukan yang sepatutnya menjadi fokus-fokus dan tema-tema sentral dari riset-riset kita. Ketahanan pangan. Indonesia mempunyai keragaman pangan baik dari daratan ataupun lautan yang begitu berlimpah, yang kita terbuka dan memiliki peluang besar untuk mengembangkannya. Urbanisasi juga menjadi isu lokal yang perlu kita bangun sebaik mungkin, seefektif mungkin. Perubahan iklim, kita menjadi harapan dunia untuk meletakkan pondasi-pondasi dasar yang kokoh, menjadi memiliki ekosistem yang bisa mempertahankan, paling tidak memperlambat perubahan iklim yang sangat signifikan loncatannya. Juga tidak berarti pula meninggalkan isu-isu yang lain, yaitu smart city, AI, yang bermanfaat buat masyarakat. Prinsip utamanya mungkin think globally but solve locally. Kita boleh berpikir global, tapi mari kita selesaikan secara lokal. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sharing session atau sharing idea kesempatan kali ini.
Semoga menjadi bahan yang bisa kita perluas dalam diskusi dan pembicaraan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.